Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Pagelaran Sewu Lelembut bagian 9. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pasangan yang mengutuk dirinya. Suara irama gending gamelan mengiringi dengan meriah gerak-gerik seorang penari yang menghibur warga desa di keramaian malam. Siulan, teriakan, hingga rayuan terdengar dari penonton yang terpesona dengan kemolekan bentuk tubuh sang penari. Nyai Gadis, sapa warga desa yang tidak mengenal dirinya. Bahkan semua perempuan iri dengan kecantikan dan bentuk tubuhnya. Setiap pria mengagumi senyum indah yang menggoda dan keindahan yang tak tergambarkan yang terdapat pada dirinya. Ada seorang pria menyaksikan dari pinggir panggung. Seorang demang ternama yang beruntung dapat menikahi sosok perempuan tercantik di desa itu. Warga memanggil sosok terhormat itu dengan nama Demang Wiguna. Di sudut gelap itu, ia memandang orang-orang yang hanya mampu berhayal untuk menyentuh istrinya di atas panggung itu. Sedangkan untuk dirinya, Nyai Gadis akan selalu siap untuk memuaskannya. Tepat beberapa saat setelah gending gamelan berhenti, Nyai Gadis turun dari panggung. Tak mampu menunggu lebih lama, Demang Wiguna menarik tubuh istrinya itu dengan menciumnya dengan penuh nafsu. Nyai Gadis membalas ciuman itu hingga belakang panggung memiliki tontonan tersendiri untuk para pemain gamelan. Siapa sangka, meskipun menjadi istri seorang demang terkaya di kerajaan, Nyai Gadis belum mendapatkan apa yang diinginkan. Ia menjalin hubungan dengan seseorang yang berhasil merebut hatinya, sosok bangsawan yang diasingkan oleh garis keturunannya, Raden Giri Sangkur. Sayangnya tidak mudah untuk seorang Giri Sangkur merebut Nyai Gadis dari sosok Demang Wiguna. Terlebih ambisinya jauh lebih besar. Ia tidak hanya ingin memiliki Nyai Gadis dalam satu kehidupan. Di tengah hubungan terlarang yang mereka lakukan, mereka merencanakan sebuah tragedi yang mengerikan. Saat purnama menerangi dengan cahaya berwarna merah, sebuah pementasan besar-besaran diadakan. Raden Giri Sangkur memanggil sosok dalang yang terkenal di sana dan mempersiapkan pertunjukan yang akan disesali oleh warga desa. Demang Wiguna menanti dengan sangat tarian dari istrinya itu. Ia sudah bersiap menghabiskan malam yang istimewa setelah menikmati tarian istrinya yang disaksikan ratusan orang di sana. Namun itu tak pernah terjadi. Pagelaran itu memanggil ribuan lelembut untuk menyaksikannya. Satu persatu warga yang terhipnotis oleh pertunjukan itu harus meregang nyawa dan menjadi tumbal Raden Giri Sangkur demi mendapatkan keabadiannya. Sebuah perjanjian terjadi di tanah yang sudah dibanjiri dengan darah warga satu desa. Sosok yang berasal dari api neraka memberkati Raden Giri Sangkur dengan tubuh yang tak bisa mati dan menua. Saat dibunuh, ia akan kembali bangkit saat purnama merah kembali bersinar. Sedangkan Nyai Gadis akan terus bereinkarnasi dengan membawa perasaan cinta dan tubuh barunya yang selalu menawan. Demi semua keabadian itu, pagelaran Sewu Lelembut harus diadakan 100 tahun sekali ketika jasad Raden Giri Sangkur bangkit dan Nyai Gadis sudah bereinkarnasi. Turonggo Mayit. Kedatangan Widi membuat Cahyo tercengang. Ia tidak menyangka teman masa kecilnya itu akan muncul di tengah pertempuran gaib di hutan terlarang itu. Apa sih, Cahyo?
Widi merasa risih ketika Cahyo memainkan telapak tangan di depan mata Widi. Kamu kan sudah tahu sendiri, mataku sudah sembuh. Cahyo menghela nafas mendengar jawaban itu. Syukurlah Jul. Aku sempat mengira kesembuhan matamu itu cuma sementara. Syukurnya enggak kan Cahyo? Tiba-tiba bayangan bola api menyalang beradu dengan tirai gaib yang dibuat oleh Danan. Reuninya masih lama. Terdengar suara perempuan yang menyalang, mendampingi Danan sambil melirik ke arah Cahyo. Wajah Cahyo seketika tersenyum kecut mengetahui Nyi Sendang Rangu membalas sindirannya. Untung cantik. Kalau enggak apa? Tanya Nyi Sendang Rangu sambil sedikit melotot. Walau memasang raut wajah seperti itu, Nyi Sendang Rangu tetap terlihat anggun di mata mereka berdua. Kalau enggak, aku ajak ke salon, Nyi. Panjul. Danan mendekat memanggil temannya itu. Iya, Nan, apa? Iya, apa? Cahyo dan Widi membalas panggilan Danan secara bersamaan. Danan pun bingung untuk bereaksi. Namanya Panjul juga. Nama saya Widi, Mas. Cahyo ngambil nama Panjul dari saya. Widi memperkenalkan dirinya. Danan mengingat-ingat cerita tentang nama itu. Walaupun belum pernah bertemu, sepertinya Cahyo pernah sedikit bercerita tentang anak kecil buta bernama Widi yang pernah ia bantu bersama Pak Le. Awas, jangan diminta lagi mata itu. Udah terlanjur populer. Cahyo pun menjelaskan pada Danan bahwa Widi memiliki rencana. Ia menceritakan bahwa mereka pernah menghadapi gerombolan demit dengan memanfaatkan sebuah seni gaib. Namanya Turonggo Mayit, pementasan kuda lumping yang dipersembahkan untuk penghuni alam lain. Mendengar penjelasan Widi, Danan semakin penasaran. Aku selalu penasaran untuk menyaksikan pementasan itu. Ada kekuatan gaib yang memancar dan menarik hati kami bangsa lelembut. Sayangnya, hanya sedikit manusia yang bisa dan mau memainkannya. Sambung Nyi Sendang Rangu. Jawaban Nyi Sendang Rangu saat itu seolah membuat pementasan itu terdengar menjanjikan. Rencananya, aku dan Widi akan memancing sebanyak mungkin setan-setan di hutan ini dengan Turonggo Mayit. Saat itu kalian, Gama dan Budi, punya kesempatan untuk menghadapi Raden Giri Sangkur dan Nyai Gadis. Rencana Cahyo terdengar masuk akal. Namun tetap saja Danan khawatir ketika Cahyo dan Widi harus berada di tengah kerumunan dedemit Luweng Sasar. Aku akan mengawasi mereka, ucap Nyi Sendang Rangu menjawab keresahan Danan. Danan cukup lega dan setuju akan keputusan Nyi Sendang Rangu. Bilang saja, mau ikut nonton kan, Nyi? Plak! Tanpa memperdulikan keagungannya, Nyi Sendang Rangu memukul begitu saja kepala Cahyo yang tidak henti-hentinya meledek. Percayakan demit-demit ini kepada kami. Cahyo memperjelas. Danan pun kembali berpaling. Ia mulai harus memikirkan cara mereka menghadapi kedua manusia terkutuk itu. Gama, apa rencanamu? Tanya Danan. Gama menggeleng, sementara Budi masih memandangi pemandangan yang begitu mengerikan. Cahyo akan mencoba memancing perhatian seluruh demit di hutan ini dengan Turonggo Mayit. Mungkin kita bisa memanfaatkan itu untuk menghentikan pasangan terkutuk itu. Ucap Danan yang masih jijik melihat kedua makhluk itu saling memandu kasih di atas panggung. Kalau Cahyo sungguh mampu melakukan itu, mungkin aku dan Budi punya kesempatan untuk menghentikan Nyai Gadis. Benar kata Gama. Urusanku belum selesai dengan perempuan itu dan pengikutnya. Tambah Budi. Danan mengerti mengenai Nyai Gadis. Gama dan Budilah yang paham mengenai tipu muslihatnya. Ku percayakan Nyai Gadis pada kalian berdua. Kami akan mengurus Raden Giri Sangkur. Gama dan Budi sepakat. Terlihat gelang gengge sudah tergenggam di tangan Gama dan sebuah belati tua sudah tergenggam di tangan Budi. Danan yakin bahwa mereka berdua akan menggerakkan segalanya dalam pertempuran ini. Guntur, Dirga,
Danan memanggil kedua juniornya yang masih sibuk dengan demit-demit alas itu. Serahkan demit-demit itu pada Cahyo. Kita urus dalang dari semua kekacauan ini. Keris Dirga melayang mendekat ke arah Danan, dan tak lama kemudian pemiliknya menyusul bersama Guntur yang masih menyesuaikan diri dengan situasi ini. Suara cemeti terdengar menggema di lewang sasar. Sewajarnya, suara itu tidak akan menggubris apapun di tengah pagelaran itu. Berlahan tapi pasti, ada sebuah kekuatan yang menarik perhatian bangsa lelembut yang ada di sana. Cahyo sejenak memandangi gerakan-gerakan Widi. Satu persatu ingatannya mulai kembali mengingat permainan serupa dengan kuda lumping yang ia lakukan saat kecil. Cemeti kedua berbunyi. Kali ini Cahyo mendekat ke arah Widi bersama sebuah cemeti panjang dan kuda lumping di antara kedua kakinya. Ia memulai gerakan yang saling mengisi dengan permainan Widi. Mas Cahyo benar-benar bisa. Kadang aku sendiri nggak tahu apa saja yang bisa dilakukan oleh Cahyo, Guntur. Permainan yang dilakukan Cahyo dan Widi terasa benar-benar misterius. Turonggo Mayit adalah sebuah permainan yang menggambarkan tragedi perang gaib yang menghibur makhluk-makhluk tak kasat mata. Cemeti Cahyo beradu dengan cemeti Widi, dan lompatan-lompatan yang mereka lakukan membawa mereka keluar dan masuk ke alam gaib begitu saja. Tanpa sadar, suara gending gamelan lain terdengar dari balik kabut yang muncul dari permainan mereka. Sosok-sosok pemain gamelan tak kasat mata pun menyambut pertunjukan yang mereka lakukan. Cahyo mulai sedikit menggerakkan bahunya mengikuti alunan irama. Ia pun menutup mata dan mulai menikmati denting saron dan bonang yang mulai merasuki alam bawah sadarnya. Saat itulah Danan, Guntur, dan Dirga menyadari sesuatu. Mereka kini berada di antara setan-setan yang mulai berkerumun menyaksikan aksi yang dilakukan oleh Widi dan Cahyo. Ini berhasil. Yo pasti berhasil lah. Dan aku punya kejutan lain untukmu. Ada sosok yang mendekat ke arah mereka dari balik kabut. Setiap purnama merah, kami selalu ada di sana, di hutan jati belakang rumahmu. Tapi mengapa kalian malah berada di tempat ini? Samar-samar Cahyo mengenali suara itu. Ia tidak terlalu mengingatnya. Namun saat semakin dekat, beberapa mata terucap di mulutnya. Hamid, Nuri, Muhri. Cahyo tidak menyangka sosok roh yang dulu pernah menjebaknya di alam gaib muncul kembali di hadapannya, lengkap dengan perlengkapan pementasan Turonggo Mayit. Kalian bersedia membantu kami? Justru kami yang akan marah jika kalian tidak mengajak kami di permentasan meriah ini, ucap roh Nuri. Cahyo tertawa. Ia tidak pernah menyangka lewang sasar akan menjadi tempat di mana mereka berkumpul kembali dalam situasi seperti ini. Semua begitu berbeda, waktu, umur, hingga tempat mereka saat ini. Hanya ada satu kesamaan dengan pementasan yang mereka lakukan saat kecil dulu. Purnama yang berwarna merah. Gama dan Budi sudah memulai pertarungannya dengan sosok bernama Giri Karang. Sosok yang ditugaskan oleh Raden Giri Sangkur untuk melindungi kekasihnya di setiap kehidupan. Sementara Raden Giri Sangkur melangkah dengan geram, menyaksikan pagelaran terkutuknya tak semeriah sebelumnya. Apa yang lebih menarik dari pementasan darang? Geram Raden Giri Sangkur. Tanpa keberadaan Arsa, mayat-mayat yang menarilah yang menjadi penghibur makhluk-makhluk yang berkumpul di sana. Mereka menjilati darah busuk yang menetes dari mayat itu dan menikmati jasad yang selesai melakukan tugasnya. Memangnya apa bagusnya tarian makhluk yang tak mempunyai nyawa itu? Teriak Dirga sambil mengarahkan kerisnya ke arah Raden Giri Sangkur. Danan tak tinggal diam. Keris Raga Sukma ikut melesat menemani keris Dasa Sukma Dirga. Seperti yang mereka duga, keris yang melesat begitu cepat itu tak mampu mengenai sosok yang pernah hidup ratusan tahun itu. Rogo Geni, Pangurip Sukmo. Sebuah ajian dibacakan oleh Raden Giri Sangkur. Di saat yang bersamaan, kekuatan aneh mulai mengelilingi tubuhnya dan membakar setiap bagian dari tubuh itu. Apa yang terjadi?
Api. Tubuhnya diselimuti api. Dirga mencoba menebak, namun apa yang dilakukan oleh Raden Giri Sangkur lebih dari itu. Pak Le yang telah menyelesaikan persiapannya tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Sial, dia sudah mencapai tahap itu. Sebagai pengguna ilmu api, Pak Le mengenali apa yang dilakukan oleh Raden Giri Sangkur. Apa Pak Le? Itu apa? Danan semakin cemas ketika serangan keris mereka berdua hanya menembus roh Raden Giri Sangkur tanpa melukainya. Ia tidak menyelimuti tubuhnya dengan api. Ia berubah seluruh tubuhnya menjadi api. Itu adalah ilmu yang hanya bisa dipelajari setelah mengalami ratusan tahun hidup. Melawan api. Danan tidak menyangka bahwa ia akan berhadapan dengan sosok Raden Giri Sangkur yang seperti itu. Banaspati, Buto-Geni, bukanlah itu sama saja seperti mereka? Jangan bandingkan api dari lilin kecil dengan lahar dari gunung berapi, Danan. Ucapan Pak Le saat itu benar-benar memberi gambaran pada Danan tentang separah apa masalah yang mereka hadapi. Danan memanggil kerisnya dan maju sendiri menghadapi Raden Giri Sangkur yang merubah wujudnya menjadi kobaran api. Jangan gegabah, Danan. Danan mencoba mengadu kilatan putih dari kerisnya dengan tubuh yang tak mampu dilukai oleh ketajaman keris Raga Sukma dan keris Dasa Sukma milik Dirga. Satu dari sekian serangan Danan berhasil menggores tubuh api itu. Kilatan putih dari keris Sukma Geni menggores tubuh membara Raden Giri Sangkur. Berhasil, Danan memberi isyarat pada Pak Le bahwa tubuh api itu masih dapat terluka dengan serangan gaib. Apa yang kalian banggakan? Ucap Raden Giri Sangkur yang tubuhnya segera pulih sesaat setelah dilukai oleh Danan. Seolah ingin membuat Danan putus asa, Raden Giri Sangkur hanya berdiam menerima semua serangan keris Raga Sukma yang sudah diselimuti cahaya kilatan putih itu. Danan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan terus menebaskan kerisnya di tubuh Raden Giri Sangkur, dan Raden Giri Sangkur tidak membalasnya sama sekali. Danan kelelahan setelah semua tenaganya terkuras dalam serangan itu. Dan saat menatap Raden Giri Sangkur, ia mulai gemetar. Gila. Guntur menyadarinya. Tidak, ini tidak mungkin. Danan tidak percaya serangan-serangan yang menghabiskan seluruh tenaganya itu tidak berarti apa-apa pada Raden Giri Sangkur. Setiap luka yang ia berikan kembali menutup layaknya kobaran api yang terus membara. Sudah sadar perbedaan kekuatan kita. Perlu 100 kehidupan lagi bagimu untuk menyakini aku, kata Raden Giri Sangkur. Melihat Danan yang kewalahan, Guntur dan Dirga mengambil alih posisi Danan. Guntur mengikat erat tasbih di lengan kanannya sambil membaca sebuah ajian. Sebuah pukulan menghantam dengan begitu keras, bukan ke tubuh Raden Giri Sangkur, tapi ke tanah tempat dia berdiri yang seketika menggoyahkan keseimbangan tubuhnya. Dengan sigap, Dirga mengambil kesempatan itu untuk memanggil pecahan sukma dari keris Dasa Sukma yang menyerang Raden Giri Sangkur. Dirga, Guntur, jangan terlalu dekat. Danan cemas, tapi Dirga dan Guntur masih tidak mundur dan terus melakukan serangan yang membuat Raden Giri Sangkur tidak mampu memulai serangannya. Bocah-bocah sialan. Raden Giri Sangkur mengincar Dirga yang sedari tadi mencoba melukai dirinya. Namun Guntur mengambil alih posisi Dirga dan menerima serangan Raden Giri Sangkur dengan ilmu bela dirinya. Tangan makhluk yang begitu panas itu ditepis-tepis, mungkin dengan tangannya yang berlapis sedikit kekuatan. Pukulan Raden Giri Sangkur pun menghantam udara kosong sementara Dirga kembali membangun serangannya lagi. Danan tertegun. Ia tidak menyangka kedua pemuda yang baru tumbuh itu bisa menghadapi serangan dari makhluk yang tak lagi berwujud manusia itu.
Kami tahu Mas Danan pasti bisa menemukan cara mengalahkannya. Sementara itu, serahkan Raden Girisangkur pada kami. Kalian benar-benar menghina aku. Sang Raden Girisangkur benar-benar kesal dengan ucapan Guntur. Ia tidak terima jika menganggap dua pemuda yang dianggap masih hijau itu bisa menandinginya. Sebutan mayat lebih cocok untuk kalian. Raden Girisangkur semakin membara, sehingga serangannya itu menciptakan api yang mengincar Guntur dan Dirga. Tapi sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Guntur dan Dirga menghilang. Mereka muncul tepat di atas Raden Girisangkur dan menjatuhkan serangan secara bersamaan. Kau yang meremehkan mereka, kakek tua. Ucap Jagat yang dari jauh mengatur strategi untuk menghindarkan Guntur dan Dirga dari serangan Raden Girisangkur. Sekarang! Teriak Guntur yang menghantamkan pukulannya bersamaan dengan Dirga yang menghujamkan kerisnya. Tebasan Dirga dan pukulan Guntur berhasil mengenai tubuh yang seharusnya tidak dapat dilukai itu. Kekuatan Sukma Dirga menyelimuti bilah keris Dasa Sukma, ajian dan tasbih Guntur, menciptakan kekuatan yang membuatnya mampu menyentuh api yang diciptakan dari kekuatan gelap itu. Bagaimana mungkin tubuhku terbuat dari api? Bagaimana mungkin kalian bisa menyerangku? Raden Girisangkur tidak menduga kedua pemuda itu bisa melukainya. Iblis, setan, jin, mereka semua terbuat dari api. Itu bukan berarti api neraka tidak akan menyakitinya untuk mereka. Jika Tuhan berhendak, api pun akan sangat menyakitkan untuk mereka yang juga terbuat dari api. Tambah Guntur. Pertarungan sengit pun terjadi ketika serangan-serangan Guntur dan Dirga terpadu dengan kemampuan Jagat yang menciptakan celah untuk serangan mereka. Namun mereka sadar bahwa strategi mereka tidak akan berlangsung lama. Danan benar-benar gelisah. Ia memandang Cahyo dan Widi yang melakukan sebuah pementasan di tengah-tengah ribuan lelembut yang kini mengelilinginya. Gama dan Budi juga tengah mati-matian menghadapi Giri Karang dan Nyai Gadis yang tak bisa diremehkan. Guntur, Dirga, dan Jagat setengah mati menghadapi Raden Girisangkur. Ia pun menyadari Pak Le sedang mempersiapkan sesuatu dengan keris Sukma Geninya. Apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi seorang makhluk abadi? Tenang, Danan. Kau yang paling mengerti tentang semua ini di antara kita. Teriak Cahyo dari jauh. Danan terus berpikir. Ia menyadari bahwa Pak Le sedang mempersiapkan sesuatu. Dan sampai Pak Le siap, ia harus bisa mengendalikan situasi ini. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Pementasan darah akan dimulai kembali. Dan ribuan nyawa akan melayang menjadi tumpal untuk kami. Tawa Raden Girisangkur. Benar apa yang ia katakan. Suara gamelan kini dari panggung kini semakin keras dan beradu dengan suara gamelan gaib yang mengiringi Turonggo Mayit. Sudah, aku hanya ingin mati. Jangan gunakan mayat kami. Mayat-mayat yang bergelempangan di panggung merintih. Mereka meneriakkan penderitaan yang mereka alami. Perjanjian sudah kalian lakukan. Kenikmatan sudah kalian nikmati semasa hidup. Mayat dan jiwa kalian adalah bayarannya. Raden Girisangkur mempertegas pada sisa kesadaran yang ada di jasad itu. Mayat-mayat itu bukan mayat biasa. Mereka adalah para penganut kepercayaan sesat mengikat perjanjian pada Raden Girisangkur. Semasa hidup, mereka memuja Raden Girisangkur dan menerima kesaktiannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebelum kebangkitannya, kesaktian Raden Girisangkur menjadi berbagai ilmu pengasihan, santet, pemikat, hingga pemancing kekayaan. Tak ada yang gagal selama mereka berjanji setia dan bersumpah memberikan jiwa dan raganya untuk sang Raden. Ketika Raden Girisangkur bangkit, saatnya ia menuntut apa yang menjadi haknya. Kematian bagi mereka hanyalah permulaan. Jasadnya tak dibiarkan membusuk seutuhnya
dan jiwanya terkunci di dalamnya. Mereka tak mendapat tempat di alam ini maupun di akhirat. Tubuh yang sudah menikmati dosa-dosa besar di alam manusia itu akan terus menambah dosa mereka setiap kematian datang karena pementasan darah yang menggunakan mayat-mayat mereka. Mereka akan terus merasakan rasa sakit dari setiap binatang-binatang kecil yang menggerogoti tubuhnya, dari luka yang mulai membusuk, dan dari jiwa yang dikuasai oleh setan suruhan Raden Giri Sangkur. Sekali lagi, pementasan terkutuk itu terjadi di Leweng Sasar dengan lebih banyak mayat yang ambil andil. Namun Turangga Mayit terlalu menarik perhatian ribuan lelembut di sana, hingga mereka tidak melirik lagi pada pementasan darah itu. Kalau kalian lebih tertarik dengan mainan bocah-bocah itu, aku akan mencari penontonku sendiri dari roh-roh manusia yang akan mati di sekitar hutan ini. Raden Giri Sangkur geram. Kekuatan mistis dari pementasan darah tidak bisa diremehkan. Rasa takut dan kutukan yang tidak terbendung menyebar begitu cepat. Bahaya. Danan ingin mendekat dan segera melesat untuk menghentikan pementasan itu. Namun Pak Lek mengejar menarik dirinya. Woi, cah goblok. Kamu ingat waktu kamu mendekati pementasan terkutuk itu di Desa Marni dan Murti? Beruntung Pak Lek tepat waktu. Hampir saja Danan terpengaruh atas pengaruh dari pementasan itu. Tapi di tengah kekhawatirannya, tiba-tiba seseorang terlihat melangkah mendekat ke pementasan darah itu. Sosok raksasa dan roh seorang pria tua yang mengenakan surjan berada di belakangnya. Ki Arsa, bagus, kau sudah kembali. Ayo kita tuntaskan pagelaran Sewu Lelembut ini, teriak Raden Giri Sangkur sambil tertawa. Arsa tidak menggubrisnya ucapan itu dan dengan santainya memasang kelir berwarna putih dan lampu minyak untuk menciptakan bayangan. Apa yang kau lakukan, Ki Arsa? Berkat wayang Batara telah jatuh padamu. Jangan sampai kekasihmu dan ibumu kecewa dengan perbuatanmu. Danan tersenyum melihat Arsa yang sedang bergumam menyanyikan lagu Jawa sambil menyiapkan pementasan kecilnya itu. Melihat ia tidak terpengaruh dengan pementasan darah dan keberadaan dua makhluk yang bersamanya, Danan tahu Arsa tak lagi berada di sisi Raden Giri Sangkur. Izinkan aku membereskan kekacauan yang telah aku perbuat, Mas, ucap Arsa kepada Danan. Danan tersenyum mengangguk dan sebuah pementasan sederhana pun dimulai. Ono wiwitan bakal ono wekasan, sopo sing nandur mesti bakal panen, sing sopo mateni meski yo mati. Karma iku dudu kanggo dolanan. Kini pementasan Arsa sudah dimulai. Leweng Sasar benar-benar menjadi panggung pertunjukan yang diterangi cahaya rembulan. Pementasan Arsa benar-benar sederhana. Tak ada yang menyaksikannya selain kedua roh yang datang bersamanya. Tapi pemandangan itu hanya berlangsung sementara. Serangga hutan mulai mendekat. Perlahan seekor tupai mendekat malu-malu menyaksikan pementasan Arsa. Arsa tetap tidak peduli dengan siapa penontonnya. Ia asik sendiri dengan wayang tua yang sudah lapuk di kedua tangannya. Sederhana, namun Leweng Sasar menyukainya. Ki Wardi, jangan pergi sebelum pementasanku selesai ya, gumam Arsa. Ia merasa bahwa setelah kematian Ki Wardi, ia merasa sosok itu masih berada dekat dengannya. Burung-burung hingga hewan malam tiba-tiba berkumpul menyaksikan pementasan Arsa. Mereka adalah perwujudan roh-roh pelindung hutan ini, kata Pak Lek. Danan tak sepenuhnya mengerti. Tapi saat melihat kutukan dari pementasan darah tertahan oleh pementasan wayang Arsa, Danan mulai paham. Di tengah keramaian Leweng Sasar, samar-samar terdengar banyak suara langkah kaki yang mendekat dengan terburu-buru.
Mereka menghampiri pementasan kecil Arsa yang sudah setengah jalan. Namun ada satu orang yang berpisah dan mendekat ke arah Danan. Sudah saatnya kita ambil alih pementasan ini, Mas. Suara itu. Seketika suara-suara ramai di hutan itu teralihkan oleh suara seorang wanita yang menghampirinya. Naya? Seorang wanita berparas ayu dengan kebaya sinden itu muncul di hadapan Danan. Ngapain kamu kesini? Bahaya, Naya. Danan cemas, namun Naya membalasnya dengan senyuman. Pementasan adalah keahlian kami, Mas. Mas Danan tidak perlu khawatir. Pementasan wayang Ki Darubaya dan Nyai Suratmi sudah dimulai di desa Abah. Wabah dan segala kutukan itu akan tertahan selama pementasan itu terus berjalan. Danan tahu benar bahwa pementasan Ki Darubaya sangat bisa diandalkan untuk mengusir bala dan bencana yang berhubungan dengan kutukan dan entitas gaib. Terlebih tembang sinden ibunya sangat dicintai danyang-danyang di tanah ini. Sosok setan-setan yang menonton Turonggo Mayit pun mulai berkurang. Danan berkesimpulan bahwa mereka mulai menyadari pementasan yang berada di luar sana dan menghampirinya. Sepertinya kami harus bergabung dengan kawan-kawanmu di luar sana, ucap Wardi. Cahyo mengangguk setuju. Ia pun menghentikan tariannya dan membiarkan Widi, Nuri, Mukti, dan Hamid mengiringi penonton gaibnya itu menuju pementasan Ki Darubaya. Selesaikan secepat mungkin, Cahyo, Pak Le, pamit Widi. Pastikan kalian kembali sebelum pementasan kami di luar sana selesai. Akan kami tunjukkan bagaimana pagelaran Sewu Lelembut yang seharusnya. Pak Le melambaikan tangannya pada Widi sambil tersenyum bangga padanya. Pemandangan setan-setan yang meninggalkan lewang sasar itu membuat Raden Girisangkur geram. Danan menoleh ke arah Arsa. Beberapa pemain, teman-teman dari Padepokan Ki Joyo Talun, menghampiri seseorang dalang yang memainkan wayangnya seorang diri. Memangnya asik main wayang sendirian? Orang ngangguk gending ya ora penak toh ya. Arsa melihat teman-teman dari Padepokan Ki Joyo Talun sibuk sendiri membongkar gerobak yang mereka bawa sambil menurunkan peralatan gamelan. Kalian, di sini bahaya. Arsa menghentikan sejenak permainannya, khawatir dengan kedatangan teman-temannya. Sudah 2 dalang meninggalkan kami karena bencana seperti ini. Dan saat itu kami tidak mampu melakukan apa-apa. Jangan hal yang sama terjadi lagi, Ki Arsa. Mendengar perkataan itu, Arsa mulai mengerti perasaan mereka. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Tugas kita hanya menghibur supaya hidup gak ngebosenin kan. Suara gong berbunyi. Suara gong yang dipukul menggema menandakan permainan sudah bisa dimulai. Namun sebelum itu, Naya datang menghampiri Arsa dan menunjukkan sebuah kotak berisikan beberapa wayang kulit. Wayang ini memang tak sesakti wayang Batara, atau tidak seberharga wayang Ki Darmo. Tapi dengan wayang ini, kami sudah menciptakan banyak senyum dan mendakwahkan berbagai pelajaran hidup. Arsa memperhatikan wayang sederhana yang tergeletak di dalam kotak kayu tua itu. Ini wayang Masasena. Dan sebelumnya dimiliki Ki Joyo Talun. Jelas Naya. Arsa mengambil wayang itu dan mencobanya. Bagian pergelangannya sudah cukup kaku. Namun, ia masih bisa memainkannya. Tanpa sadar, Arsa tersenyum. Ia membayangkan masa-masa Sena kecil yang terkagum-kagum dengan permainan ayahnya. Sama seperti Arsa mengagumi permainan wayang Ki Darmo. Sepertinya aku tahu lakon yang cocok untuk menutup pementasan Sewu Lelembut ini. Melihat Arsa yang mulai bersemangat, Naya pun meninggalkannya dan mengambil posisinya sebagai sinden dari Padepokan Ki Joyo Talun. Jangankan manusia, dewa-dewi yang melakukan dosa pun mencari cara untuk pengampunan. Seperti Dewi Umah yang dikutuk menjadi Dewi Durga dan dijatuhkan ke Setra Gondomayit
manusia yang bergelimang dosa akan jatuh ke tempat yang dilaknat. Inilah kisah bagaimana Sadewa meruat Sang Dewi Durga, penguasa Setra Gondomayit. Lakon Sudamala. Naya membuka pementasan Padepokan Ki Joyo Talun berhadapan dengan pementasan Darang di mana mayat manusia dimainkan seperti wayang. Tekanan kekuatan dari pementasan Darang membuat para pemain Padepokan Ki Joyo Talun sulit mempertahankan kesadarannya dan tertarik untuk menyaksikan pementasan terkutuk itu. Namun saat dodokan dan cekrekan arsa berbunyi, seluruh pemain karawitan dan sinden mendapatkan kesadarannya kembali. Dua gending saling beradu, dua panggung saling menantang. Satu memancing manusia ke alam dosa, satu lagi mengingatkan siapapun untuk bertaubat. Raden Giri Sangkur yang melihat hal itu ingin segera menghampiri pementasan arsa dan memporak-porandakannya. Namun ia masih terhalang oleh serangan-serangan Guntur dan Dirga yang masih terus memaksakan diri. Sekarang giliran kita, Nan. Danan mengerti. Ia pun menoleh ke arah Pak Le dan melihat ada 3 kobaran api kecil melayang di hadapannya. Sepertinya ini adalah rencana Pak Le. Jika bisa menyatukan ketiga api ini, mungkin kita bisa menandingi Rogo Geni Raden Giri Sangkur. Tapi Pak Le tidak bisa melakukannya sendiri, ucap Pak Le. Danan dan Cahyo melihat 3 api dengan warna yang berbeda. Api putih Sukma Geni, api merah Geni Baraloka, dan api hitam Geni Jiwo dari bilah keris Sukma Geni. Danan dan Cahyo menyadari bahwa api itu tidak bisa dikendalikan dengan sembarangan, terutama Geni Jiwo yang begitu agresif dan tidak terkendali. Aku sudah pernah mencoba mengendalikan Geni Baraloka, Pak Le. Tapi Geni Jiwo, biar aku saja. Kamu jangan ngawur, Jul. Pak Le menoleh pada Cahyo. Ia sadar mau tidak mau ia harus menyerahkan api hitam itu pada salah satu dari mereka. Kundalini, api dalam jiwa kalian harus lebih kuat dari api-api ini untuk mengendalikannya. Tubuh dan jiwa kalian harus mampu mempertahankan diri dari panasnya api-api ini. Ada Wanasura bersama aku, Pak Le. Resiko api hitam ini akan lebih kecil jika aku yang membawanya. Lagi pula, Danan lebih mahir mengendalikan Geni Baraloka. Danan tak dapat menapik bahwa perkataan Cahyo ada benarnya. Tapi tetap saja, ia khawatir akan bahayanya api hitam itu. Sedangkan Sukma Geni terikat dengan darah Pak Le. Tak ada yang mampu menyalakannya selain Pak Le sendiri. Tak ada waktu berpikir. Guntur dan Dirga sudah kewalahan itu. Mereka pun bertaruh. Danan menyimpan keris Raga Sukmanya dan Cahyo berkomunikasi dengan Wanasura untuk bersiap. Danan dengan tenang menerima Geni Baraloka. Namun Cahyo kesakitan saat api hitam itu tiba membara di atas telapak tangannya. Jul, kamu yakin, Jul? Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat. Cahyo berlari lebih dulu menuju Raden Giri Sangkur sambil menahan rasa sakit dari api itu. Danan menyusul dengan Geni Baraloka yang berkobar di tangannya. Sedangkan Pak Le mengendalikan Sukma Geninya dan melindungi mereka berdua dari belakang. Waduh, panas! Cahyo kewalahan. Raden Giri Sangkur yang melihat hal itu mulai merasakan bahaya. Ia meledakkan api dalam dirinya berkali-kali, hingga Dirga dan Guntur terpental. Jagat yang tidak mengira bahwa Raden Giri Sangkur akan melakukan resiko itu, tidak sempat memindahkan Guntur dan Dirga. Kami belum kalah, teriak Guntur. Enak saja, ini baru dimulai, tambah Dirga. Walaupun masih ingin bertarung, tapi luka di tubuh mereka tidak bisa berbohong. Cukup, kalian mundur. Sekarang giliran kami, perintah Danan. Raden Giri Sangkur dengan sigap mengincar kobaran api Cahyo yang membuatnya kewalahan. Hawa panas dari tubuh Raden Giri Sangkur membuat api hitam itu semakin membara. Pukulan-pukulan dari tubuh api Raden Giri Sangkur tak hanya
sulit untuk dihindari, namun juga semakin membuat api hitam itu menggila. Panjul, gunakan ilmu itu lagi. Teriak Danan sambil menunjukkan purnama merah yang begitu besar. Cahyo ragu, kesadarannya akan terkikis saat ia menggunakan ilmu itu, dan ia takut karenanya rencana mereka bertiga akan gagal. Namun Danan memiliki rencana. Nyi Sendang Rangu, kita jaga kesadaran Cahyo. Suara petir menggelegar bersama hujan Nyi Sendang Rangu yang semakin deras. Ketiga api itu maupun Rogo Geni Raden Giri Sangkur tidak terpengaruh sedikit pun dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Wanasura, kita lakukan sekali lagi. Teriak Cahyo yang memisahkan diri dan berlari di antara ranting-ranting pepohonan dengan kekuatan Wanasura. Wanasura merasuk ke tubuh Cahyo dengan cara yang berbeda. Warna mata Cahyo memerah, taringnya menajam, dan postur tubuh Cahyo berubah menyerupai seekor kera. Cahaya purnama saat itu menyinari setiap gerakannya, namun yang terpantul adalah bayangan Wanasura yang menyatu dengan Cahyo. Pak Le menoleh ke arah Danan. Ia juga merasakan perbedaan pada dirinya. Perlahan, ia menyadari keberadaan Danan menghilang. Danan melepas semua rasa duniawinya yang membawa jiwanya ke batas kesadaran. Waduh, bocah-bocah edan. Geleng Pak Le yang tidak menyangka melihat perubahan kedua anak didiknya itu. Raden Giri Sangkur tak mampu menyentuh tubuh Cahyo yang bergerak begitu cepat, sementara bayangan Wanasura terus mengincar Raden Giri Sangkur. Mencari kemungkinan lain, Giri Sangkur pun memilih untuk mengincar Pak Le. Dengan cepat ia mengorbankan apinya dan menghampiri Pak Le. Pak Le, hati-hati! Cahyo berteriak, namun Pak Le tidak menghindar. Ia membiarkan kobaran api Raden Giri Sangkur mendekat kepadanya. Sebelum mereka bertabrakan, Pak Le telah membacakan ajian pada keris Sukma Geni dan melemparkannya ke tanah. Siapa yang mengira api dari Rogo Geni Giri Sangkur terhisap ke dalam bilah hitam yang sedang tidak dihuni oleh api hitam Geni Jiwo. Apa yang kau lakukan? Giri Sangkur berteriak. Sekarang! Perintah Pak Le ditangkap dengan jelas oleh Danan dan Cahyo. Keberadaan Danan tiba-tiba muncul di belakang Raden Giri Sangkur. Ia menanamkan geni baraloka dari belakang tubuhnya, sementara Sukma Geni tertanam langsung ke dada Raden Giri Sangkur. Cahyo melesat ke atas dan membanting dirinya untuk melepaskan api terakhir ke atas tubuh Raden Giri Sangkur. Aku tidak selemah itu. Tanpa diduga, Raden Giri Sangkur menangkap tangan Cahyo dan membakarnya hingga melepuh. Cahyo! Danan menarik kerisnya dan bersiap menebas lengan Raden Giri Sangkur. Cahyo pun tidak menyerah. Wanasura! Tepat setelah kilatan keris Raga Sukma menebas lengan Raden Giri Sangkur, kekuatan Wanasura mendorong tubuh Cahyo hingga geni jiwa merasuk ke dalam kepala Raden Giri Sangkur. Pergi! Perintah Pak Le. Danan dan Cahyo segera menjauh dari sosok Raden Giri Sangkur yang mulai terlihat aneh. Ketiga api itu pun menyatu pada tubuh Raden Giri Sangkur dan membentuk sebuah aksara di tubuhnya. Itu apa, Pak Le? Itu api Trimurti, Nan. Api yang melambangkan penciptaan, pelindung, dan kehancuran. Pak Le baru menyadari alasan Bajiwo memberikan kekuatan api hitam itu pada Pak Le. Rupanya itu geni jiwa melengkapi karomah kedua api yang sudah Pak Le miliki. Danan dan Cahyo benar-benar kagum saat melihat reaksi api Trimurti menghentikan tubuh Raden Giri Sangkur. Ia terhenti, kaku, dan tidak bergerak. Sesuatu benar-benar bergejolak di dalam tubuhnya. Apa dia akan terus seperti itu, Pak Le? Tidak. Pak Le harus membacakan mantra yang diturunkan Bajiwo untuk menuntaskannya. Cahyo menarik jenggot tipis Pak Le dengan kesal. Terus kenapa nggak langsung dibacakan, toh, Pak Le? Plak!
tingkah itu dibalas pukulan di kepala oleh Pak Lek. Gimana bisa baca toh? Kalau kalian ngajak ngomong Pak Lek terus? Pak Lek kesal. Mendengar itu, Danan dan Cahyo pun mundur menjauh dari Pak Lek. Saat itulah mantra yang sama seperti yang digunakan untuk mengaktifkan api hitam dari kerisuk Mageni dibacakan. Dalam waktu singkat, seketika aksara-aksara yang menyala tertulis di setiap tubuh Raden Giri Sangkur. Bahkan kobaran api di tubuhnya tidak mampu menyaingi kesilauan cahaya itu. Apa yang kau lakukan? Hentikan! Seketika, ketiga kobaran api merah, hitam, dan putih membentuk aliran Tridatu yang membara menyelimuti tubuh Raden Giri Sangkur. Sakit. Perasaan apa ini? Hentikan. Di setiap kobaran api itu, Raden Giri Sangkur merasakan siklus kehancuran, kebangkitan, dan kehidupan yang menyakitkan setiap detiknya. Teriakan itu terus terdengar semakin melemah dan menghilang. Saat seluruh kekuatan gelap di tubuhnya sudah hangus terbakar, tubuhnya pun hangus dan terjatuh di tanah. Cahyo segera melesat mendekat, namun Pak Lek melarangnya. Kekuatanku. Raden Giri Sangkur menyadari tidak ada lagi kesaktian pada dirinya. Apinya tidak menyala. Kutukannya tidak lagi bisa ia sebarkan. Namun ia melihat tubuhnya masih hidup dalam serangan semengerikan itu. Ia sadar hanya keabadian yang tersisa dalam tubuhnya. Saat itu tiba-tiba terdengar suara raungan Mayong Hideng dari arah pertarungan Gama dan Budi. Raden Giri Sangkur bertingkah aneh. Ia merasakan sesuatu yang buruk terjadi di sana. Itu suara Mayong Hideng. Benar. Apa itu artinya Gama dan Budi telah menyelesaikan pertarungannya? Melihat Raden Giri Sangkur memaksa tubuhnya untuk berlari ke arah suara itu, Danan dan Cahyo pun tidak tinggal diam. Ia mengikuti Raden Giri Sangkur, mencegah sesuatu hal yang buruk tak akan terjadi. Tapi sebelum sampai ke sana, tiba-tiba sebuah benda jatuh di hadapan Raden Giri Sangkur. Kepala. Raden Giri Sangkur menatap kepala itu dan mendapati itu adalah kepala Nyai Gadis. Danan dan Cahyo berhenti dan menjaga jarak. Gadis? Tidak mungkin. Apa yang mereka lakukan padamu? Raden Giri Sangkur menangisi kepala yang telah terlihat menawan walau tak bersama tubuhnya lagi. Tak apa, bereinkarnasilah, dan kita akan bertemu kembali pada Purnama Merah 100 tahun lagi. Ia pun menatap kepala itu, membelai rambutnya, dan menghantar kematian Nyai Gadis dengan ciuman di bibirnya. Cahyo dan Danan hanya tertegun menatap pemandangan mengerikan di mana sosok manusia yang sudah hangus terbakar itu mencium kepala buntung seorang perempuan cantik. Namun Raden Giri Sangkur menyadari sesuatu. Ia meraba bagian kepala Nyai Gadis. Ia mencari lambang perwujudan mutiara hitam yang menjadi pertanda bahwa Nyai Gadis akan bereinkarnasi kembali. Tapi ia tidak menemukannya. Kali ini ia benar-benar cemas. Berkali-kali ia mencari. Lambang yang selalu ada di setiap reinkarnasi Nyai Gadis tidak lagi ia temukan. Tidak. Jangan, Nyai. Tidak mungkin. Saat itu raut wajah Raden Giri Sangkur benar-benar dipenuhi amarah. Ia pun memutuskan untuk menarik kembali jiwa sosok yang ia utus untuk melindungi Nyai Gadis. Dan kenyataan mengerikan membuat sosok abadi itu semakin murka. Amarahnya itu membangkitkan kekuatan besar yang ia pendam di leweng sasar. Terkutuk kau, Giri Karang.